Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, man shama ramadana wa 'arrafa hududahu wa tahfadha mimma kana yanbaghi ay yatahaffadha minhu kafara ma qablah. Sadaqallah sadaqa rasulun nabiyul karim. Bapak, Ibu, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat beliau nantinya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Safana dimanapun Anda berada yang kami muliakan, di tengah pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini, barang tentu kita sebentar lagi akan memasuki namanya bulan mulia, bulan Ramadan, di mana kita harus tahu bagaimana caranya tuntunan kita, cara kita beramal di bulan suci Ramadan. Untuk itu hari ini kita akan taklim yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Sahroni Mardani LC, di mana beliau akan menyampaikan tuntunan ibadah Ramadan di tengah COVID-19. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, untuk itu sebelum kita mulai kajian ini, mari kita ambil berkah dengan membaca surat Al-Fatihah. Ridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari kita simak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Sahroni Mardani LC. Kepada beliau, kepada Al-Mukarram Al-Ustadz, falyatafaddal ilaihi maskura.
Oh iya betul. Bertakwalah engkau kepada Allah semampu yang bisa kamu lakukan. Bertakwalah engkau kepada Allah menurut kesanggupan. Ulangi Allah mengatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Ini ayat atau sebagai dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berat. Itu mendengar ayat yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sebenar-benarnya takwa. Maka ya Rasulullah, kamu merasa berat dengan ayat ini. Bertakwa dengan sebenar-benarnya. Dengan jawaban atas pertanyaan ini, surat At-Taghabun ayat 14, Allah mengatakan berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala menurut kesanggupan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, kalau Rasulullah berkata, "Tidak amartukum bi amrin fa'tumin hubasalah." Jika aku perintahkan sesuatu, lakukan semampu yang bisa kamu lakukan. Dalam Al-Quran surat masalah puasa Al-Baqarah 187. Di ayat ke-185 di antaranya Allah berfirman ketika ada Bismillahirrahmanirrahim, masalah puasa di masalah ibadah Ramadan, Allah menginginkan kemudahan untukmu dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Jadi kalau kita beribadah, itu jangan mempersulit diri. Dalam keadaan musibah, prinsipnya apa? Al-Sir. Jadi Allah begitu yusra wala yuridu bikum. Bahkan itu hadis yang bisa katakan Nabi lakukan para ulama mengeluarkan kaidah bunyinya la yusra kulluhu la yusra kulluhu, yang tidak bisa dilakukan semuanya maka jangan dilakukan semuanya, lakukanlah menurut kemampuan kita. Baik, sama itu dia keluar semuanya besok kita akan ibadah di dunia. Maka kita ya sunnahnya kita ini nggak lupa yang itu masjid dan dalam pengertian ada musola dalam pengertian ada ruangan khusus yang memang yang memang kita khususkan dalam kitab Al-Quran bahkan buat ngecairinnya juga membantu musola ruang-ruang berada di rumah. Di rumah kita ada ruang tamu, ada. Di rumah kita ada ruang tidur. Di rumah kita ada ruang tamu, ada ruang tidur, ada ruang makan, ada ruang keluarga, ruang TV. Bahkan ada ruang ibadah. Apakah di rumah kita ada ruang ibadah? Kalau belum, inilah di saat kita mengamalkan kesunahan ini, apakah kesunahan itu anjuran untuk memiliki satu ruang khusus di rumah kita untuk ibadah? Aku tahu, di mana ruang tamu kita, orang-orangnya itu biasa-biasa saja. Belakangnya, yang ini jadi kedua.
Dalilnya dalam Sahih Bukhari ada sahabat Nabi Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu sholat di masjid darihi jama'atan. Sahabat Al-Bara bin Azib sholat di rumahnya, di masjid di rumahnya, ya secara berjamaah. Bahkan ada sahabat namanya Utsman bin Malik. Silakan dirujuk dalam Sahih. Sahabat Utsman bin Malik. Ada yang mengatakan matanya buta, ada yang mengatakan dia melihat, matanya nggak buta, itu kurang lihat. Sahabat Utsman bin Malik seorang sahabat senior, aslinya orang Ansor, orang Madinah itu dalam keadaan. Satu hari dia menemui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, ya Rasulullah, qad ankarat basari wa ana usolli. Nabi tidak kurang lihat dan aku menjadi imam di kampung. Faidah kanat al-amtaru salal wadi alladhi baini wa bainahum. Kalau giliran hujan lebat antara rumahku dengan masjid tahuku ada lembah. Itu kalau udah besar banjir, aku nggak bisa lewat. Dia bilang, ya Rasulullah, tolong dong engkau datang ke rumahku, sholat di rumahku. Nanti tempat yang kau jadikan sholat akan aku jadikan sebagai masjid di dalam rumah. Besok harinya Nabi Muhammad datang ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi sholat di salah satu ruangan di rumah sahabat. Nabi Malik kemudian ruangan itu dijadikan sebagai ibadah oleh Islam. Maka yang pertama tuntunan hadis ini support orang tentukan gimana nih ruang ibadah seperti dua-dua tidak di situ ada karpet, ada mushaf, kita taruh ruang ibadah. Kenapa besok kita banyak gimana di rumah kita? Quran, ada raweh, sholat 5 waktu bersama. Sementara kalau ada ruang akta, dengan ada tamu juga kan, ruangnya sementara sholat di sholat di masjid. Kalau istilah di Quran, Maryam beribadah di mihrab dan di Zakaria beribadah di mihrab. Jadi tuntunan yang pertama mudah-mudahan semua kita setelah ini bikin masjid di dalam rumah. Masjid dalam pengertian ruangan khusus buat apaan? Buat ibadah. Buat tidur boleh Pak Ustaz? Boleh dah. Makanya begini, Ustaz, kita tahun ini nggak bisa itikaf. Kan kita omongin, seandainya nggak bisa, di situ kita itikaf. Di mana Pak Ustaz? Nanti kita omongin selesai. Jadi yang pertama tuntunannya, buatlah satu ruangan khusus di rumah kita khusus untuk beribadah. Gelas karpet, gelas sejadah, Al-Quran itu, buku doa, mukena, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, terus sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tahun ini Ramadan beda. Kejutan buat bapak-bapak. Apa kejutannya? Mau tidak mau, besok bapak harus siap di tarawih. Waduh Pak Ustaz, gimana Pak Ustaz? Selama ini tarawih jadi makmum. Besok para suami, para ayah tiba-tiba dipaksa harus jadi imam. Mudah-mudahan kalau punya anak yang sudah besar, anaknya boleh jadi imam. Bahkan kalau dalam anak 7 tahun ya boleh, ini boleh ya, bukan kalau di utama ya berarti deh. Anak kita 7 tahun kelas berapa tuh? Kelas 1, kelas 2, oke. Boleh jadi imam. Dan sholat berjamaahnya sah. Syukur-syukur anak-anak yang dewasa yang gede jadi imam. Di tahun ini bapak mau nggak mau rawat di rumah jadi imam. Ustaz, gimana Pak Ustaz? Saya nggak bisa imam, nggak hafal Quran. Ada tuntunan. Kalau sholat sunnah boleh sambil melihat. Karena bapak ada mushaf nih, ya. Nah sekarang banyak dijual tuh namanya mushaf tahajud. Bahkan lengkap dengan standingnya gitu. Jadi kalau berminat silakan, saya ada teman yang jualan. Jadi ada Quran besar gitu, ada buat nyangganya, ada standingnya gitu. Nah kita jadi imam kalau sholat sunnah boleh sambil melihat. Alhamdulillah ada solusi. Ustaz, tapi kan kita biasa tarawih di masjid. Ibu, aslinya sholat sunnah itu di rumah, sholat yang wajib baru di masjid. Bahkan kalau kita buka asal muasal sholat tarawih,
Saya tanya Nabi Muhammad mulanya terawih di rumah atau di masjid? Di rumah Nabi terawih. Diriwayatkan juga dalam kitab Sahih Bukhari. Aisyah kan, istri Nabi yang sama di banyak lagu nih. Jadi Aisyah kemudian ini istri Nabi, beliau bercerita pada satu malam di bulan Ramadan Nabi Muhammad pergi ke masjid. Nabi terawih di masjid. Dia mulai di masjid. Tiba-tiba sahabat banyak yang ngikutin. Sahabat pada ngikutin Nabi. Terawih bersama Nabi. Malam kedua Nabi lagi, terawih lagi. Lebih banyak lagi yang bermakmum pada Nabi. Malam ketiga sahabat kumpul di masjid. Dan Nabi tidak datang. Malam keempat yang kumpul di masjid daripada para sahabat lebih banyak lagi. Nabi tidak datang. Pagi harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui para sahabat. Apa kata Nabi? Qad ra'aitul ladzi sana'tu. Aku tahu yang kalian lakukan semalam. Semalam kalian mengunjungi aku. Kata Nabi, walam yamna'uni minal khuruji ilaikum. Sebenarnya tidak ada yang menghalangi aku untuk datang ke masjid, untuk sholat di masjid. Illa annani khasyitu an tufridu alaikum. Aku takut ibadah ini menjadi wajib atas kalian. Dan kata Aisyah, wa dzalika fi Ramadan, ini di Ramadan. Maksud daripada cerita ini, kemudian Nabi rawehnya di mana? Rawehnya di rumah. Hanya beberapa malam pertama Nabi sekali di masjid. Ustaz, kalau gitu dari kapan mulai raweh di masjid? Raweh di masjid cuma satu imam, baru dimulai pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khalifah, Umar di masjid. Begitu Sayyidina Umar di masjid, apakah yang dilihat Sayyidina Umar? Sayyidina Umar fa'idan nasu auza'un mutafarriqun. Jadi Sayyidina Umar melihat sahabat pada sholat sendiri-sendiri di masjid. Tidak ya, sendiri-sendiri. Yusalli ar-rajulu li nafsihi, ada yang sholat sendirian, wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi sholatihi ar-rahtu. Ada yang sholat 4, 5, 6 orang, ada yang sekian orang, minta misah-misah. Maka Umar berkata, itu juga terdapat dalam Sahih Bukhari dari Umar, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakan amsal. Oh, gimana seandainya para sahabat ini aku suruh sholat tarawih berjamaah dipimpin oleh satu imam, kayaknya lebih baik. Cuma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Dan niat Sayyidina Umar lebih kuat. Kemudian Umar tunjuk sahabat Ubay bin Ka'ab jadi imam. Besok salah namanya Umar masjid. Umar melihat sahabat sudah tarawih berjamaah dengan satu imam. Siapa imamnya? Ubay bin Ka'ab. Dan kata Umar, ya malbid atau hadi ini sifat-sifat bid'ah. Silakan dirujuk di dalam Sahih Bukhari. Ini saudara sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala, kalau besok kita terawih di masjid, emang juga asli terawih di masjid. Terawih itu kan qiyamul lail, kita akan sendiri-sendiri, boleh berjamaah. Pak Ustaz, kalau itu bagusan semua berjamaah. Kalau berjamaah di dalam makan berjamaah dengan keluarga, suami, istri dengan anak-anak. Ya, Ustaz wajib pakai bilal, terawih enggak? Kalau pakai bilal boleh-boleh aja. Minimal bilal mengucapkan Allahu sunnatan tarawih ajarakumullah, atau imam mengatakan istaqimu yarhamukumullah. Maka perintah anak ini perubahan bapak-bapak menghadapi perubahan apa modalnya? Mental melatih diri beradaptasi dengan Tuhan. Besok kita semua akan jadi imam tarawih. Apa modalnya? Mental. Yang kedua ilmu, yang ketiga fisik. Insya Allah bismillahirrahmanirrahim. Maka dari sekarang nih, ya minimal ulang-ulang bacaan surat-surat pendek. Kalau mau tarawih anak itu, atau tadi bapak boleh jadi imam sholat tarawih sambil melihat mushaf. Jadi saya ulangi, ada Quran tadi, ya, boleh Ustaz, boleh nggak dipegang? Boleh dipegang begini, nggak repot, ya repot ini. Ya kalau nggak mau repot, baca aja surat tadi apa. Saya nggak apa Ustaz. Alhamdulillah nggak apa Ustaz. Ya boleh lihat mushaf begini. Kalau boleh pegang, atau tadi ada namanya mushaf udah ada
istilahnya, plus ada alat intervensi buat menyangga diri depan kita gitu. Persiapan menyambut Ramadan. Yang kedua, kalau besok kita tarawih di rumah, memang aslinya dulu di zaman Nabi SAW beliau tarawih di rumah, dan mulai pada zaman Sayyidina Umar mulailah tarawih diadakan secara berjamaah di masjid. Jadi kadang-kadang begini, Pak, nggak tarawih Pak, di masjid itu bubar mau Ustaz, nggak bisa tarawih sendiri. Saya tanya, Pak, nggak tarawih Pak? Tarawih kan bulan Syawal. Nggak ada Pak, tarawih bulan Ramadan tuh. Kalau Bapak nggak tarawih bulan Ramadan, nggak ada bulan Syawal. Ustaz, emang puasa harus tarawih? Nggak juga sih, itu kan rugi aja. Rugi aja kita kalau tarawih, kalau puasa kita nggak tarawih. Puasa nggak tarawih boleh nggak? Boleh aja. Cuma kan ini tarawih di rumah, ayah dia atau anak kita suruh gantian. Ini pas banget nih, melatih mental anak kita. Atau gantian di malam di bapaknya, besok anak bergantian jadi mental. Kan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ini Ramadan berbeda, banyak pengalaman baru. Pengalaman baru, kita ibadah kata saya katakan ini kajian tuntunan ibadah besok tahu di rumah. Ustaz, di dekat rumah saya masih ada yang bikin tarawih besok. Apakah saya lebih tarawih ini begini? Kita mengikuti anjuran pemerintah, anjuran fatwa MUI. Maka bukan cuma di Indonesia, di Saudi Arabia berita terakhir kalau tidak salah, kalau salah mau dikoreksi. Kalau nggak salah juga Masjid Nabawi, Masjid Haram membatasi sholat tarawih. Ya kan mungkin ya betul-betul sholat hanya yang mungkin petugas dibatasi, tidak seperti biasa. Ini bukan main-main. Terus kelihatan. Jadi saya sih Mas Ustaz kemarin hari Jumat dekat rumah saya masih ada masjid yang bikin Jumatan. Apakah yang bisa dimakan lebih baik kita ikutin arahan. Sementara ini PSBB sekarang bahkan sudah di dalam Jakarta, Tangerang, di Bekasi, di Depok. Hari ini Tangsel kalau saya Tangerang dimulai di PSBB. Jadi emang saya menganjurkan kalaupun besok dekat rumah kita ada masjid yang tarawih, saya lebih menganjurkan untuk tarawih di rumah bersama keluarga. Mudah-mudahan yang baik. Jadi tuntunannya kalau besok kita tarawih di rumah, insya Allah namanya belajar di rumah. Wah, kita tarawih sholat sunnah. Sebenarnya sholat sunnah itu yang bagus di rumah atau di masjid? Di rumah. Begini hadis Nabi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum, fa inna afdalas salati salatul rajuli fi baitihi." Salatlah para sahabatku sekalian di rumah masing-masing. Sesungguhnya seutama-utamanya salatmu adalah salat yang kamu lakukan di rumahmu sendiri, illal maktubah, kecuali salat yang wajib. Nanti kita bahas di sini, sholat wajib juga terjadi di zaman Nabi. Kalau ada keadaan darurat, sebaiknya dilakukan di rumah. Jadi asli wajib lagi. Sallu ayyuhan nas fi buyutikum, sahabat sholat di rumah. Satu utamanya kita sholat yang kamu lakukan di rumah. Nah, itu maka yang pertama bikin sholat di rumah. Gelas, itu jangan gulung-gulung, jaring, sebab yang wangi, ya, dibersihkan ruangan itu. Di ruang tamu boleh, di satu ruangan juga kita kosongin, gelapkan, pasang kipas angin, kalau ada AC, alhamdulillah, itu ruang ibadah. Di rumah kita ada ruang makan, ruang tidur, ruang tamu, ruang keluarga, ruang berpisik, jangan di rumah. Enggak punya ruang. Ini mohon maaf. Mungkin ada yang rumahnya besar, rumahnya gede, di Serpong, rumahnya besar, halamannya luas, ruang keluarganya lebar, tapi nggak punya ruang ibadah. Caranya sangat mungkin ruang ibadah di rumah kita. Kalau dalam Sahih Bukhari namanya al-masajidul masjid di dalam rumah. Jadi selain sholat tarawih, sholat
jihad dan lain. Kalau kita udah punya ruang ibadah enak, wudhu tinggal sholat situ, enak betul ibadah. Maka yang langkah yang pertama mesti 6 hari lagi nih, siapin di rumah kita ruang khusus untuk ibadah. Kemudian bahkan Rasulullah mengatakan, Allah Rasulullah SAW ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhiduha quburan. Jadikanlah sebagian salat di rumahmu sendiri, jangan jadikan rumahmu kayak kuburan. Berikutnya, besok bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Apakah ibadah yang besok banyak kita lakukan di rumah? Maaf nih, kalau di luar Ramadan kita nggak sempat Ramadan, Ustaznya Ramadan sibuk. Alhamdulillah Ramadan tahun ini tidak ada yang lain kecuali kita bersama Allah. Tidak ada acara buka puasa bersama di sana. Mungkin tidak ada istilahnya nggak kita mungkin akan sering buka puasa di rumah. Ada di rumah, ya. Dan saya menghimbau mengajak kita sekarang, maka sudah langkah yang pertama bikin sekolah di rumah. Taruh Quran di situ. Kalau dia punya sekarang siapin Qurannya, lekarnya, alas buat bacanya, ya. Di Quran yang bagus yang tulisannya jelas, ya. Anaknya punya Quran, ibunya punya Quran. Hajat. Kalau dalam keadaan stay at home besok kemarin nggak sempat akan buat ada lagi di tempat. Jangan sampai ke umur belum pernah panggil. Itu bapak-bapak. Kita baca dulu lah, cuma karena nggak akan kita baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Dain, lipat, hilang lipatannya. Kita ngapain? Balik lagi lipat. Kita kurang nih ibu, tandain pakai sedotan air mineral, tandain lah, tangannya hilang, apa ini? Balik kan kita bukan nggak baca kita nggak hafal. Besok saya lagi. Jadi inilah cara Allah mentarbiah. Besok Ramadan tidak ada yang lain kecuali kita dan Allah di Ramadan. Tidak ada urusan karena kita nggak bisa keluar rumah. Tidak ada urusan keluar, nggak ada buka puasa di luar, nggak di rumah. Kesempatan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar. Mudah-mudahan Ramadan virus hilang. Amin. Ya Rabbal alamin. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, apalagi yang kita lakukan? Ustaz, sholat tarawih di rumah, sholat sunnah duha. Sekarang gimana sholat wajib? Kalau memang ada keadaan darurat, sholat wajib Nabi suruh di rumah. Di zaman Nabi dalam keadaan darurat, Nabi suruh para muazin agar menyuruh jamaah gak usah ke masjid, sholat di rumah. Mana dalilnya? Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Nabi, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Ibnu Umar satu malam Ibnu Umar azan. Hanya sholat maghrib, sholat isya. Di tengah-tengah kalimat azan dia bilang begini, ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihalikum. Artinya sholat di rumah. Selesai azan ditanya Ibnu Umar, kok kamu begitu azannya? Apa kata sahabat Ibnu Umar? Karena Rasulullah SAW ya'murul mu'adzin idza kana lailatan baridah dzata maqar yaqulu ala sallu fil hadis. Dulu Nabi Muhammad menyuruh para mu'adzin di malam yang sangat dingin, di malam yang turun hujan, angin bertiup kencang, Nabi suruh para muazin mengucapkan kalimat sholat di rumah. Jadi kalau dalam keadaan darurat, Nabi suruh sahabat sholat di rumah. Dulu menjaga hujan, angin, udara dingin, Nabi suruh sholat di rumah. Sekarang virus, bapak-bapak, virus bro, nggak kelihatan. Ini maaf nih, saya maaf ya, saya nggak tahu bertahun-tahun sih. Saya merasa kalau Nabi Muhammad hadir pada hari ini.
Beliau akan menyuruh kita sholat di rumah. Hadis sahih dari Muslim. Kata Nabi, kata Ibnu Umar, malam yang dingin, hujan, angin. Nah disuruh para muadzin bilang kepada sahabat, sholat di rumah, sholat di rumah, sholat di rumah. Apalagi sekarang suruh. Jadi kalau sekarang kita sholat di rumah, bukan kita nggak cinta masjid, darurat. Dalam keadaan darurat, nah disuruh sahabat sholat di rumah. Kan kadang-kadang ya, dalil kita ngomong pakai dalil. Dalam keadaan genting, Nabi suruh sahabat sholat di rumah. Hujan, angin, udara dingin, sholat di rumah. Hari ini bukan kita nggak cinta masjid. Ini berkumpulnya orang di masjid ke sholat memungkinkan penyebaran terus makin meluas, itu masalahnya. Nah, maka sekali lagi besok kita jangankan sholat sunat raweh, sholat wajib juga hal darurat itu jadi. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf nih, ini memutus nama ini. Bulan Ramadan itu bulan yang paling ditunggu-tunggu sama anak yatim. Bulan Ramadan bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh anak yatim. Kenapa? Biasanya bulan Ramadan anak yatim banyak yang undang buka puasa, banyak yang ngasih santunan, anak yatim banyak yang ngasih hadiah. Maka bulan Ramadan bulan bahagia buat para anak yatim, bulan yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Banyak yang mendapatkan, banyak yang ngasih hadiah. Namun Ramadan kali ini berbeda. Tidak ada buka puasa, mungkin tidak ada acara buka puasa bersama anak yatim. Namun saya menghimbau kepada kita semua yang biasa kasih hadiah buat anak yatim, kasih hadiah buat anak. Karena nih sekarang waktu ini Ramadan. Kenapa? Anak yatim nunggu-nunggu. Anak yatim nunggu-nunggu. Yang biasa ngasih kain sarung, yang biasa ngasih hadiah, yang biasa ngasih bako kasih. Ingat, mereka nunggu-nunggu kemudian. Jadi ini bulan yang paling setahun. Dalam setahun anak yatim paling nunggu bulan Ramadan. Bulan yang banyak yang ngasih duit, banyak yang ngasih bako, banyak yang ngasih hadiah, ada yang ngasih baju, ada yang ngasih kain, ada yang ngasih musuh. Oh, gembira bulan Ramadan. Namun Ramadan sekarang masih mengimbau menyambut Ramadan yang biasa biasa untuk berkah. Ini baru bagus. Jangan lupa juga untuk baca zikir di rumah. Wabil khusus menjelang buka puasa, ini kata Nabi. Tadi saya selingin tadi dengan jangan Ramadan kasih hadiah buat anak ini. Kan biasa kalau Ramadan yang normal ya tahun lalu kan bulan itu kayak aku 5 biasanya. Kalau aku apa aja? Lewat biskuit, hormat, ustad, anak yatim. Oh, bukan aku berpuasa. Aku Ramadan tahun ini lain. Ramadan tahun ini lain. Maka yang biasa kasih santunan buat anak yatim. Jangan lupa berzikir di rumah. Wabil khusus di waktu-waktu yang mustajab. Kapankah itu? Pas mau buka puasa. Karena di inna lisaihi inda fitrihi la da'watun maturadu. Orang yang puasa menjelang buka punya waktu yang sangat mustajab. Kapan tuh? Menjelang buka puasa. Kayak ibu bilang nih, kalau ibu nih udah kelas 10 menit sebelum azan udah selesai masakan. Goreng-goreng udah selesai. Iya, jangan-jangan satu udah maghrib digoreng lagi. Wah, makan tidak kamu nggak sumpah. Kamu sirup berapa tuh? Kata mana? Kalau bisa 10 menit sebelum ada maghrib, semua duduk di ruang makan, ada ayahnya, ada ibunya, stay at home. Kerja di rumah, sekolah di rumah, buku puasa di rumah. Iya. Baca zikir, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridha wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Zikir. Pak sahur, zikir yang banyak. Wabila asharihum astaghfirullah. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, yang besok gimana itikaf Ustaz? Itikaf asli al-itikaf sama dengan al-muktu il-masjid di niat ibadah. Itikaf sama dengan diam di masjid dengan niat ibadah. Besok kita nggak bisa itikaf. Namun masjid gimana? Itikaf di masjid di rumah yang ada kondisi. Kan bukan masjid. Mudah-mudahan Allah menerima niat kita.
Ya Allah, aku pengen ke masjid Istiqlal. Kalau nggak bisa, Allah, aku Istiqlal di mihrab biar aku bikin, ya Allah. Di ruang tamu yang kita sulap sementara jadi sholat. Di satu ruangan di luar sementara sulap di situ kita dan yang banyak makna seperti kita berzikir, berdoa, istirahat tidur juga bisa. Yang terakhir mungkin di kabar yang paling pahit nih, kemungkinan besok kita akan apa namanya sholat id di rumah. Gimana pusat tujuannya? Sholat id adalah sebagai penutup nih. Sholat id adalah sholat 2 rakaat yang kita lakukan pada tanggal 1 Syawal. Rakaat pertama takbir 3 kali, rakaat kedua takbir 5 kali. Di tengah-tengah takbir diselingi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Selesai sholat disunahkan mendengarkan khutbah. Disunahkan, ada sunnahnya khutbah. Nah, kan gimana beda dengan sholat Jumat? Kalau sholat Jumat khutbah baru sholat, sholat id sholat baru khutbah. Gimana dengan Pak Ustadz kan? Tinggal bapaknya setelah memimpin sholat, besoknya sholat berenam di rumah tempat dengan keluarganya. Di bapaknya memimpin sholat id 4 rakaat, 4 rakaat. Nah, 2 rakaat, takbir 7 kali yang pertama, membaca Fatihah, baca surat, rukuk, sujud. Rakaat kedua sama, takbir 5 kali dan sebagainya. Selesai, bapaknya diri, ya tausiah dah 5 menit. 10 menit, 10 rakaat, 5 menit dah. Assalamualaikum, alhamdulillah, anakku, itu hari ini kita lebaran, semoga ibadah diterima oleh Allah Ta'ala. Ayah minta maaf, kita bersyukur segala karunia. Ngomonglah 3 menit, selesai, semoga ibadah kita hari Jumat sekian, Assalamualaikum. Dan insya Allah kita telah mendapatkan pahala sholat id di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pemirsa Syahana TV dimanapun berada, dengan kajian duha pagi hari ini tentang tuntunan fikih ibadah di tengah pandemi COVID-19. Jadi saya ulangi dalilnya, Allah berfirman, "Taqullaha mastata'tum", bertakwalah pada Allah menurut kesanggupanmu. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan tidak menginginkan kesulitan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin akan ada jawab, serahkan kepada pembawa acara kita di di studio kita di Masjid Agung Syafana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz Ali. Silakan. Baik, Ustaz, sebentar waktu kita break dulu sebentar. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari jamaah yang mendengarkan ceramah ini. Ya. Biasa. Kita upload aja. Oh, tadi terekam kan? Oh, merah isunya. Bisa. Cara rekamnya gimana? Apa kalau ada? Coba ya. Yes. Ustaz, ya, saya halo, kan kesiapan, nah, kenapa? Siap, sudah siap. Tadi udah keluar ya? Ada, aku lebih bagus ya. Ya. Oke, baik. Mari kita lanjut acara kita ini. Baik, Ustaz, dari tadi apa yang disampaikan Ustaz, ada beberapa jemaah bertanya seperti ini, Ustaz. Pertama, sholat tarawih itu kan sunnah. Ada yang begitu bersemangat untuk melaksanakan hal yang sunnah. Padahal
banyak juga di antara kita itu yang melambat-lambatkan sholat. Bahkan ada yang rela meninggalkan sholat itu sendiri. Itu kan yang wajib gitu. Padahal ini sholat sunnah. Tapi bersemangatnya luar biasa. Seperti Ustaz. Jadi apa ada yang salah dengan hal tersebut Ustaz? Itu pertanyaan pertama. Ya baik, begini, memang betul sekali kalau bicara ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Iya betul Ustaz. Jadi kalau ditanya yang lebih dahulu kan ibadah yang wajib, sholat yang wajib dulu, baru sholat yang sunnah. Maka sholat yang sunnah kayak tambelan menambal. Kalau di sholat wajib kayak baju kita, sholat sunnah tambelan kita. Harusnya sholat wajib kita bagus, sholat sunnah juga kita bagus. Kalau prioritas sholat wajib tidak dulukan. Betul sekali kadang-kadang itu fenomena ada di antara kita. Kalau sholat tahajud itu khusyuk banget, tangis-tangis, sholat subuhnya siangan. Kadang sholat idnya nangis, kalau di sholat id nangis-nangis, ya Allah, nangis. Sholat biasanya buru-buru. Nah ini salah sebenarnya. Kalau sholat sunnahnya apalagi sholat wajib. Jadi kalau ngikutin prioritas harusnya yang disampaikan tadi mungkin lebih kepada nasihat untuk kita semua ya. Kita semangat melaksanakan ibadah sunnah, tapi kita melupakan karena kita menganggap remeh ibadah yang wajib. Seperti kita kadang semangat ibadah sunnah sampai kita berdebat-debat, kita ribut-ribut dengan saudara kita, padahal persatuan hukumnya wajib. Ya, kita ribut, kita berdebat masalah ibadah sunnah sampai kita nggak akur dengan saudara, dengan keluarga, dengan muslimin, padahal menjaga persatuan hukumnya wajib gitu. Ini betul sekali. Jadi kadang-kadang banyak orang yang kurang memahami fikih prioritaskan. Jadi harusnya lebih mengutamakan ibadah yang wajib dibandingkan ibadah yang sunnah. Jazakumullah khair atas masukan dan nasihat untuk kita semua. Terima kasih. Baik Ustaz. Tanya apa yang salah? Mungkin kesalahannya kurang memahami tadi mana yang wajib, mana yang sunnah. Harusnya dia paham bahwa yang wajib lebih diutamakan dibanding. Terima kasih. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ada lagi Ustaz, pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan seperti ini Ustaz. Salat witir itu kan 2 rakaat plus 1 rakaat. Ada yang melaksanakan seperti itu, ada juga yang melaksanakan sekaligus 3 rakaat sekali salam. Terus terkait hal itu Ustaz, pelaksanaan salat witir itu seperti apa sih sebenarnya Ustaz? Ya baik. Jadi kalau definisi al-witru sama dengan ganjil. Iya Ustaz. Ganjil itu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi sholat witir adalah sholat yang ganjil. Gimana pelaksanaannya? Nabi Muhammad SAW diriwayatkan beliau yang mulai 2 rakaat kemudian diikuti dengan witir 3 rakaat. Nabi pernah juga witir 1 rakaat. Nabi pernah juga witir 3 rakaat. Nabi juga pernah witir 5 rakaat. Jadi sholat witir sama dengan sholat yang ganjil. Nah, dari mana beda itu dunia? Kalau pelaksanaannya boleh yang langsung 3 rakaat 1 kali salam, ada yang melaksanakannya 2 rakaat salam kemudian baru 1 ditambah 1 salam. Kalau itu Ustaz yang itu yang 1 dong. Ada mengatakan sholat yang 2 yang awal dengan sholat 1. Tapi kalau gini, tentu masing-masing punya dalil. Yang tarawihnya 2, 8, kemudian ditambah witirnya 3 sekali salam, ahlan wa salam. Atau yang tarawihnya 23 rakaat. Tarawihnya 2, 10 kali dikali 2, 20 rakaat, witirnya 3. Dengan cara 3 kali rakaat salam boleh. Atau ini caranya 2 salam tambah 1 boleh. Yang masing-masing punya dalil. Itu panjang lah perbedaan. Intinya boleh melaksanakannya 3 salam, 3 rakaat sekali salam, atau boleh melaksanakannya 3 rakaat 2 kali salam, 2 rakaat pertama salam ditambah 1 rakaat. Kalau kita buka dirujuk di buku fikih sholat witir Nabi pernah mengerjakan begini, pernah mengerjakan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Terus Ustaz, ada pertanyaan lagi seperti ini. Bagaimana hukum berenang saat berpuasa? Ya.
Pertama, kalau ditanya apa hukumnya, boleh hukumnya mubah. Kecuali berenang sambil minum. Iya, Iya sih. minum air dia nggak boleh. Tapi kalau berenang secara umum mubah. Tapi mungkin begini, orang khawatirnya gara-gara berenang jadi nggak aus. Kan juga ya, apa namanya, berenang itu tidak membatalkan wudhu, membatalkan puasa adalah makan, minum, berbuat badan dan sebagainya. Kan berenang nggak makan, berenang nggak minum itu air kalau kan masuk ke pori-porinya tidak masuk membatalkan. Cuman kalau bisa jangan mentang-mentang puasa mandi mulu, lagi puasa berenang mulu, ya itu ngapain betul Anda di rumah? Buat itu boleh nggak berenang? Boleh. Mungkin bapak ibu sekalian di rumah ada kolam renang, puasa berenang, boleh nggak? Boleh, ada masalah gitu. Tapi kalau dirasa puasa, saya ragu-ragu deh, lagi puasa berenang mulu diatur, nah kalau ada tidak, itu salah hukum boleh. Berenang tidak membatalkan wudhu kecuali sambil berenang itu Allah. Oh, baik, Ustaz. Ada lagi, Ustaz, pertanyaan terakhir. Seperti ini, Ustaz. Apa namanya? Mohon penjelasannya batas waktu imsak. Kadang kan kita masih banyak nggak tahu batas waktu imsak itu dari kapan. Seperti itu, Ustaz. Mohon penjelasannya masalah waktu imsak. Begini, sebetulnya asal muasal kalimat imsak adalah sebuah hadis disampaikan sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Jabir bercerita, "Tasaharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah satu malam kami sahur bersama Nabi. Ketika kami sahur bersama Nabi, kunna ila shalah. Kami sahur, kami sholat subuh. Ditanya Jabir, am kana bainahuma? Berapa jarak terakhir makan sahur dengan sholat subuh? Terakhir makan sahur dengan berapa jaraknya? Jabir, qadra khamsina ayat. Jedaknya kira-kira ukuran orang baca Quran 50 ayat. Di Indonesia kira-kira orang baca Quran 50 ayat sama dengan 10 menit. Ulangi, di Indonesia orang mengira-ngira orang baca Quran 10 ayat sama dengan 10 menit. Jangan dicari ya, orang aja bisa 3 hari tuh. Nah, kemudian dari hadis inilah di Indonesia orang bikin, oh kalau gitu Nabi Muhammad ada jeda antara terakhir sahur dengan subuh. Berapa jedanya? Seukuran orang baca Quran 50 ayat. Kalau kita jaga sakti ya, subuh jam 4.30, imsak jam 4.20. Masih 10 menit dari atas dari hadis tadi. Ustaz, udah imsak nggak boleh makan. Sebenarnya udah imsak boleh aja makan. Sampai kapan? Sampai azan subuh. Tapi kebiasaan Nabi Muhammad berdasarkan hadis tadi, kira-kira 10 menit sebelum azan Nabi udah berhenti makan. Cuma kalau kita masih makan aja boleh nggak? Ya boleh. Kita tinggal ikuti. Kalau ngikutin Nabi kira-kira 10 menit sebelum azan subuh udah berhenti makan. Kalau kita masih di ini, buat wudhu, siap sholat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Doa terus. Pakai doa. Ya, Oke, baik hadirin jamaah Bapak Ibu sekalian. Itu tadi kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana kita beramal nanti di selama bulan Ramadan dalam hal keadaan seperti ini. Terakhir, sebelum kita tutup, kepada Ustadz mohon untuk kita tutup berdoa seperti itu, Ustadz. Baik, mari kita doa sama-sama. Semoga Allah segera angkat musibah ini. Amin. Dipertemukan dengan bulan Ramadan, bisa beribadah yang banyak. Al-Fatihah. Alhamdulillah wassalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astagfirullahaladzim. Muhammad, Allahumma barik lana fi sa'ana wa bina Ramadan, balikna Ramadan, rizqan hasanan halalan tayyiban mubarakan. Ya Allah, ya arhamar rahimin, Allahumma shfi marḍana wa marḍal muslimin, shifaan la yughadiru saqaman, Allahumma rabbana
الناس هذه البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khair. Oke. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz bermanfaat untuk kita semua. Dari saya sekian. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.